Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Alfira Maditya dengan NIM 120400051. Di sini izin mempresentasikan hasil dari kerja saya untuk mata kuliah studi independen, yaitu analisis pengaruh peningkatan jumlah perangkat terhubung terhadap kinerja jaringan Wi-Fi. Langsung saja ke bab 1, yang di sini adalah latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang ini, kemajuan teknologi telah mendorong konektivitas tanpa batas di lingkungan di sekitar kita. Jaringan Wi-Fi telah menjadi infrastruktur yang sangat pesat dan sangat penting untuk mendukung konektivitas dan layanan berbagai perangkat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan Wi-Fi juga menjadi tulang punggung utama dalam mendukung perangkat-perangkat yang semakin canggih dan beragam. Penggunaannya semakin meluas dari perangkat seperti smartphone, tablet, komputer, smart home device, dan perangkat IoT. Seiring dengan pertumbuhan ini, muncul pula sejumlah tantangan terkait dengan kinerja jaringan Wi-Fi di rumah atau di manapun berada. Tantangan-tantangan tersebut melibatkan beberapa kendala yang dapat mengganggu ketidaknyamanan pengguna dalam menikmati konektivitas jaringan seperti ketidakstabilan sinyal, penurunan kecepatan, dan peningkatan latensi, gangguan dalam kualitas sinyal, yang semuanya dapat merugikan pengalaman pengguna dan efisiensi pengguna jaringan. Oleh karena itu, maka analisis menyeluruh terhadap pengaruh dari peningkatan jumlah perangkat terhubung terhadap kinerja Wi-Fi menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pengalaman konektivitas di era digital ini. Lanjut ke rumus masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan jumlah perangkat terhubung mempengaruhi kecepatan unduh dan unggah dalam jaringan Wi-Fi dan sejauh mana dampaknya terasa oleh pengguna. Yang kedua, apakah penambahan perangkat berdampak pada peningkatan latensi jaringan dan sejauh mana dampaknya terasa oleh pengguna. Yang ketiga, apakah peningkatan jumlah perangkat terhubung memiliki dampak negatif pada stabilitas sinyal Wi-Fi dan bagaimana fluktuasi ini dapat diatasi untuk memastikan konektivitas yang handal. Tujuan dan manfaat. Berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Menganalisis bagaimana peningkatan jumlah perangkat terhubung mempengaruhi kinerja Wi-Fi. Yang kedua, mengukur latensi jaringan sebelum dan setelah penambahan perangkat. Yang ketiga, menganalisis stabilitas sinyal Wi-Fi dalam periode peningkatan jumlah perangkat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Pengembangan solusi manajemen jaringan yang lebih efektif. Kedua, dapat memberikan wawasan dan pengguna dapat mengambil tindakan praktis untuk mengoptimalkan kinerja jaringan mereka, meminimalkan gangguan, dan meningkatkan kecepatan internet. Ketiga, dapat mengetahui apa saja dampak dari peningkatan jumlah perangkat terhubung dan menghasilkan solusi yang bisa digunakan untuk mengatasinya. Berikut merupakan batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada lingkungan kos dalam konteks geografis tertentu dan dapat mencakup periode tertentu untuk mendapatkan gambaran yang representatif. Yang kedua, jenis analisis hanya berfokus pada perangkat tertentu seperti smartphone, tablet, laptop, atau perangkat IoT untuk menyelidiki dampak peningkatan jumlah perangkat dari kategori tertentu terhadap kinerja jaringan Wi-Fi. 3. Fokus pada situasi penggunaan tertentu, seperti kondisi penggunaan atau aktivitas spesifik seperti streaming video, aplikasi tatap muka seperti Zoom, Meet, dan gaming.
Yang keempat, variabel yang diukur melibatkan kecepatan unduh, latensi, dan stabilitas sinyal. Sistematika penulisan. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, dan juga sistematika penulisan terkait dengan judul yang diambil. Yang kedua adalah landasan teori, membahas mengenai teori-teori atau materi yang dapat memberikan informasi sesuai dengan judul. Yang ketiga adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Berisi metode apa saja yang dapat digunakan pada saat dilakukannya penelitian. Yang keempat, atau bab 4, hasil dan pembahasan. Bab ini nantinya berisi sebuah hasil dan pembahasan yang memuat dari judul yang telah diambil. Bab 5 yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada bab 2, di sini merupakan landasan teori. Yang pertama ada pengertian Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar data menggunakan gelombang radio dengan memanfaatkan berbagai macam peralatan elektronik. Beberapa peralatan elektronik yang digunakan contohnya komputer, smartphone, tablet, atau video game konsol yang terhubung dengan jaringan komputer. Perangkat-perangkat tersebut harus berada dalam sebuah titik akses atau hotspot jaringan nirkabel agar dapat terhubung dengan koneksi Wi-Fi. Titik akses biasanya memiliki jangkauan yang lumayan jauh, hingga 20 meter di dalam ruangan, dan ada pula yang memiliki jangkauan lebih untuk Wi-Fi di luar ruangan. Wi-Fi sebenarnya merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, merupakan seperangkat standar yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal tanpa menggunakan kabel, agar perangkat elektronik dapat terhubung. Wi-Fi menggunakan frekuensi gelombang radio dalam rentang 2,4 GHz dan sampai dengan 5 GHz. Seperti yang kita ketahui, di banyak tempat umum sekitar kita banyak menggunakan jaringan internet Wi-Fi, seperti sekolah, rumah sakit, dan gedung-gedung kantor. Yang selanjutnya adalah fungsi dari Wi-Fi. Untuk fungsinya, yang pertama, menghubungkan perangkat ke dalam jaringan. Berbeda dengan kabelan yang terbatas dalam penggunaannya, Wi-Fi dapat digunakan pada banyak komputer tanpa menambah jumlah kabel. Maka dengan hal itu, Wi-Fi akan memudahkan banyak pengguna untuk sekaligus terhubung ke dalam jaringan internet. Yang kedua, berbagi data antar perangkat. Seperti contohnya yaitu ketika pengguna Wi-Fi mempunyai dua buah perangkat elektronik, lalu ingin memindahkan data pada salah satunya ke perangkat lain. Maka Wi-Fi dapat dimanfaatkan dan sehingga kabel data tidak akan diperlukan lagi dan menyebabkan pekerjaan akan lebih efisien. Yang ketiga, modem dari smartphone. Hadirnya Wi-Fi memudahkan penggunaan dalam hal tertentu. Sebuah smartphone dapat terhubung dengan jaringan internet dengan adanya Wi-Fi, sehingga pengguna tidak perlu lagi menggunakan paket data berbayar. Yang keempat, kecepatan internet lebih cepat. Hal ini tentu sudah bisa dipahami oleh para pengguna, di mana akan terdapat perbedaan ketika mengakses jaringan internet dengan menggunakan paket data dibandingkan menggunakan jaringan Wi-Fi. Apabila kita menggunakan paket data, terkadang jaringan internet bisa lambat ataupun cepat tergantung keberadaan sinyalnya. Tetapi menggunakan jaringan internet Wi-Fi akan lebih mudah dan terjamin kecepatannya. Seperti contohnya adalah ketika membuka layanan streaming video tanpa putus-putus dan resolusi yang tinggi, karena sinyal dan kualitas jaringannya yang bagus. Lalu di sini ada manfaatnya. Yang pertama ada aksesibilitas, yaitu dengan adanya Wi-Fi maka pengguna dapat dengan mudah mengakses jaringan internet dengan cepat dan tanpa menggunakan kabel. Wi-Fi dapat digunakan dimanapun dan juga kapanpun pengguna berada selama terdapat sinyal hotspot, baik itu dari smartphone, laptop, atau PC. Yang kedua adalah mobilitas. Wi-Fi memiliki mobilitas yang sangat tinggi karena
ini, WiFi telah banyak sekali tersedia di tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, supermarket, restoran, dan hotel, dan lain-lain. Yang ketiga, produktivitas. WiFi ini memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas yang mengandalkan jaringan internet. Maka dengan adanya WiFi, produktivitas pekerjaan akan lebih meningkat karena akses internet yang lebih cepat. Yang keempat ada distribusi. WiFi sangatlah praktis dan tidak sulit untuk digunakan. Tidak seperti mengakses jaringan internet dengan menggunakan kabel, sehingga dengan memakai WiFi, jaringan internet akan lebih mudah diakses oleh banyak orang. Yang nomor 5 yaitu hemat biaya. WiFi ini penggunaannya juga hemat biaya. Dengan penggunaan jaringan internet dengan WiFi akan hemat dalam pembelian kabel, hemat dalam mengeluarkan uang untuk membeli paket data yang terbatas penggunaannya seperti paket kuota. Dan dengan WiFi pengguna akan lebih hemat karena dapat mengakses jaringan internet dengan sepuasnya dan dapat diakses berbarengan dengan pengguna lainnya sehingga menghemat di saat kita membeli paket data dengan kuota yang terbatas. Selanjutnya ada komponen-komponen WiFi. Di sini ada access point. Access point ini sebuah perangkat yang menjadi komponen sentral dari pengguna atau user ke ISP atau dari kantor ke kantor pusat apabila jaringannya diibaratkan milik sebuah perusahaan. Access point ini berfungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio menjadi sebuah sinyal digital atau sebaliknya yang disalurkan melalui kabel atau disalurkan ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Selanjutnya wireless LAN interface. Ini merupakan peralatan yang dipasang pada perangkat desktop atau mobile PC. Peralatan yang dikembangkan secara massal adalah dalam bentuk PCMIA atau Personal Computer Memory Card International Association Card, PCI Card atau maupun melalui port USB. Yang selanjutnya ada mobile atau desktop. Merupakan perangkat akses bagi pengguna. Mobile PC pada umumnya sudah terpasang port PCMCIA, sedangkan pada desktop PC harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI atau USB. Yang keempat ada antena eksternal, digunakan untuk dapat memperkuat daya pancar. Antena ini dapat dirakit atau dibuat sendiri oleh pengguna. Selanjutnya, cara kerja WiFi dan topologinya. Wireless LAN yang telah dikonfigurasi menjadi WiFi akan menerima data dari komputer yang berbentuk digital. Lalu data tersebut akan diubah menjadi sebuah sinyal radio, lalu dikirimkan ke router. Pengiriman gelombang ini melalui antena yang terdapat pada adaptor. Kemudian sinyal dari router akan mengirimkan data yang telah diolah dari internet ke komputer yang sudah disambungkan dengan WiFi adaptor. Berbagai data yang diminta atau dikirimkan pengguna melesat di udara menggunakan gelombang radio. Kemudian agar dapat menerjemahkan data atau dokumen yang dikirim melalui gelombang radio tersebut, sebuah komputer harus mempunyai adaptor wireless sehingga akan terhubung dengan WiFi. Yang keempat, gelombang radio berupa sinyal ini kemudian dikirim menuju router yang berfungsi sebagai decoder. Setelah diterjemahkan, data tersebut dikirim ke jaringan internet dengan memanfaatkan koneksi Ethernet. Jaringan WiFi bekerja dua arah. Setiap data yang diterima melalui internet juga dalam waktu bersamaan melewati router untuk kemudahan dijadikan kode olehnya pada setiap paket data. Kemudian dikirimkan kembali dalam bentuk sinyal radio yang diterima oleh adaptor komputer nirkabel. Untuk topologinya di sini ada topologi infrastruktur dan juga topologi ad hoc. Untuk topologi infrastruktur ini dibutuhkan sebuah akses point sebagai media penghubung. Klien sebagai anggota pada jaringan harus memberi akses melalui klien sebagai anggota pada jaringan harus melalui akses point terlebih dahulu sebelum dapat berhubungan dengan klien lain atau server lain. Untuk topologi ad hoc,
sama seperti topologi pada jaringan peer-to-peer, di mana jaringan yang dibangun hanya menggunakan komponen wireless device tanpa menggunakan access point sebagai penghubung. Selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan Wi-Fi. Berikut keuntungannya yaitu kemudahan akses. Wi-Fi memungkinkan akses internet tanpa kabel sehingga memudahkan pengguna untuk terhubung ke internet dari berbagai lokasi. Selanjutnya, fleksibilitas. Pengguna dapat terhubung dengan Wi-Fi dari berbagai macam jenis perangkat seperti handphone, laptop, dan tablet tanpa menggunakan kabel. Yang selanjutnya skalabilitas, yaitu dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan akses poin tambahan, sehingga cocok untuk lingkungan yang membutuhkan fleksibilitas dan pertumbuhan cepat. Tetapi di sini ada kelemahannya, yaitu yang pertama keamanan. Jaringan ini rentan terhadap serangan peretasan dan pemanfaatan yang tidak sah, sehingga dalam melindunginya perlu langkah-langkah keamanan tambahan untuk melindungi data dan informasi sensitif. Yang selanjutnya ada interferensi. Jaringan Wi-Fi ini rentan juga terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain, seperti microwave dan peralatan elektronik lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas sinyalnya. Yang ketiga, keterbatasan jangkauan. Jaringan Wi-Fi memiliki jangkauan yang terbatas, terutama dalam lingkungan yang padat atau banyak dinding dan penghalang lainnya. Selanjutnya, bab 3 di sini merupakan metode penelitiannya. Untuk waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember di Kos Ar-Rahmah, Jalan Sultan Ali Basyah, nomor 110A, Pembangunan H, RT 03, lingkungan 1, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Lalu, metode pengumpulan data. Di sini yang pertama adalah metode observasi. Metode ini merupakan metode pengumpulan data mengenai topik yang diambil secara langsung terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, metode wawancara. Metode ini merupakan metode pengumpulan data informasi mengenai penggunaan Wi-Fi dengan cara melakukan testing secara langsung terhadap pengguna yang merasakan penggunaan Wi-Fi. Yang ketiga ada studi pustaka. Di sini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi atau jurnal-jurnal ataupun sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada diagram alur penelitian yang diawali dengan memulai, lalu tahap persiapan. Di tahap persiapan menyiapkan apa saja yang diperlukan dalam melakukan penelitian, yaitu selanjutnya tahap peningkatan jumlah perangkat. Di sini merupakan saat terjadinya penelitian, saat Wi-Fi mengalami penambahan perangkat, kita lihat sebagaimana dampaknya, bagaimana kualitas sinyalnya, lalu dilanjutkan dengan tahap pengukuran kinerja, lalu setelah melakukan pengukuran, dilakukan tahap analisis data. Di sini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh akan dianalisis, lalu selesai. Penelitian telah selesai dilakukan sehingga hasilnya dapat dituliskan nantinya. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan dalam mempresentasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.